Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas Microsoft Excel kembali, tetapi masih ada kaitannya dengan penilaian ya. Jadi tepatnya kali ini saya akan belajar bagaimana cara untuk mendeskripsikan nilai ya, nilai rapot misalkan. Jadi di penilaian atau membuat rapot ya, rapot di kurikulum Merdeka itu kan ada deskripsi ketercapaian kompetensi ya, baik itu capaian tertinggi ataupun capaian terendah gitu. Jadi ini contohnya nanti seperti ini ya. Kita akan membuat deskripsi capaian tertinggi dan capaian terendah berdasarkan daftar nilai sumatif yang sudah dilaksanakan ya. Sebagai contoh misalkan ini ada 10 sumatif ya. Untuk deskripsi capaian tertinggi itu diambil dari 3 besar tertinggi dari nilai sumatif 1 sampai 10. Jadi diambil adalah 3 besar tertinggi. Kemudian untuk capaian terendah adalah kita ambil dari nilai terendah dari sumatif 1 sampai 10. Dan tentu saja setiap siswa itu capaian tertinggi, capaian terendahnya, 3 tertinggi dan 3 terendahnya itu kan berbeda-beda ya. Nah nanti itu akan dimasukkan dalam deskripsi. Berapapun capaian tertingginya, berapapun terendahnya, nanti tetap dimasukkan di deskripsi. Ya kan? Tentunya masing-masing siswa ya berbeda-beda gitu. Nah langkah pembuatannya nanti mudah sekali teman-teman semuanya. Pertama teman-teman harus membuat daftar nilai dulu, daftar nilai sumatif 1 sampai 10. Kemudian di bawahnya adalah kita buat namanya TP atau tujuan pembelajarannya ya, atau capaian pembelajarannya kita tulisan di sini ya. Kita tuliskan di sini, kecil nggak apa-apa, yang penting nanti bisa masuk ya. Nah kemudian nanti kalkulasinya akan dilakukan di sini dengan menggunakan rumus ya. Tentunya rumus itu, deskripsi ini kita ambil dari 3 tertinggi. Kalau untuk tertinggi, yang terendah adalah 3 yang terendah. Oke, langsung aja. Ini kan hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, untuk langkah-langkahnya dari awal, nah kita buat semacam ini terlebih dahulu ya. Kita buat semacam ini terlebih dahulu. Jadi ada, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini ya, ada identitas siswa tentunya ya. Ada nomor, nama peserta didik, NISN, kemudian di sini ada daftar nilai sumatif dari sumatif 1 sampai dengan sumatif ke 10. Dan untuk tujuan pembelajarannya kita tuliskan di bawahnya di sini ya. Boleh singkat, boleh singkat nggak apa-apa ya, dituliskan di sini. Kemudian nilai-nilainya di bawahnya begitu ya. Nah, setelah nilai-nilainya setelah kita buat seperti ini di sebelahnya kita buat 2 macam kolom ya, dan sub kolomnya, yaitu kolom untuk meletakkan atau mengambil nilai tertinggi, 3 nilai tertinggi, dan deskripsinya di sebelahnya, dan pengambilan tujuan pembelajaran untuk deskripsi di sebelahnya. Kemudian kita juga mengambil 3 nilai terendah beserta capaian pembelajarannya di sebelahnya begitu. Nah, langkahnya kalau untuk membuat tabel tidak saya jelaskan ya, tapi misalkan nanti teman-teman ingin tutorial bagaimana cara untuk membuat tabel semacam ini, nanti kita buatkan di video tersendiri ya. Nah nanti setelah mendapatkan nilai tertinggi ke 1, ke 2, ke 3 dan juga tujuan pembelajarannya di sini, dan juga untuk yang terendah, nanti kita bisa merumuskan capaian tertinggi di kolom ini, dan juga untuk merumuskan capaian terendah di kolom sebelahnya gitu. Nah, oke langsung saja. Ini kan sudah ada nilai, ya kan? Nilai ada sumatif 1 sampai dengan sumatif 10, itu ada 75, 79, 75, 81, ini semuanya ya kan. Kita akan mencari 3 besar tertinggi. Pertama, kedua, ketiga itu berapa gitu ya. Gitu. Dan juga nanti kita akan mencari 3 kecil. Terendah itu apa? 3 besar. 3 level terkecil ya. Terkecil pertama, terkecil kedua, terkecil ketiga gitu ya. Nah, untuk mencari nilai tertinggi itu kalau hanya tertinggi saja gitu kan pakai max ya. Nah, di sini kita akan mencari tertinggi ke 1, kedua, ketiga itu. Maka menggunakan large ya, rumus large. Nah, ini boleh juga kita kecilkan kolomnya ya, biar lebih leluasa nanti. Kolom weightnya kita atur, nggak usah 10 ya, 4 pun sebenarnya sudah cukup, nggak apa-apa ya. Ini 4 saja nggak apa-apa.
Ini walaupun tidak kelihatan penuh tulisannya tidak masalah ya. Oke, kita akan mencari nilai tertinggi pertama, kedua, dan ketiga dulu ya. Untuk mencari nilai tertinggi itu menggunakan rumus large. Ketik aja sama dengan LARGE, large gitu. Kemudian kita blok dari sini sampai sini ya. Ring daftar nilai ya, dari nilai sumatif 1 sampai 10 kita drag semuanya. Kemudian titik koma, kita kan mau mencari nilai yang paling besar ya, berarti terbesar pertama ya, 1 gitu. Kemudian kurung tutup, enter gitu. Nah di sini berarti kita mencari nilai terbesar kedua ya, rumusnya adalah sama large gitu. Large sama seperti tadi, dari sini sampai sini, titik koma. Nah karena kita mau mencari terbesar kedua, maka kriterianya adalah yang kedua begitu ya. Langsung tutup kurung, enter. Begitu juga ini untuk mencari nilai terbesar ketiga ya, rumusnya adalah large gitu. Klik ini boleh ya, di drag seluruh ringnya, titik koma, kemudian kita ketik angka 3, terbesar ketiga maksudnya, kurung tutup, enter. Nah ketemu. Ini kita sudah mencari nilai terbesar pertama, kedua, ketiga gitu. Terus di sini kan kita mau meletakkan deskripsinya atau nanti untuk calon bahan untuk membuat deskripsinya, yaitu dengan mengambil tujuan pembelajaran yang sudah diketikkan di atasnya gitu. Caranya rumus untuk mencari di sini dan di sini itu menggunakan rumus XLOOKUP ya. Kita memanfaatkan rumus XLOOKUP sama dengan XLOOKUP. Nah ini kemudian kita klik di sini ya untuk lookup value-nya, kemudian titik koma. Ini kecil banget ya, nanti kita zoom nggak apa-apa. XLOOKUP, kita ketik untuk lookup value-nya adalah nilai yang dimaksud, nilai terbesar ini. Kemudian lookup array-nya adalah kita mau cari di sini ya. Kita mau cari di sini, langsung titik koma ya. Nah, kemudian kita klik di bagian return array, yang mau kita tempatkan adalah ini ya. Nah, yang kita mau tempatkan ini harus kita tekan F4 ya untuk memunculkan absolute atau dolar, supaya nanti kalau kita copy ke bawah untuk tujuan pembelajaran untuk membuat deskripsinya tetap dari baris ini terus ya. Kemudian titik koma 0 ya, 0 saja ini. Langsung enter. Nah, ketemu. Nah, ini untuk deskripsi atau TP ya, tujuan pembelajaran untuk yang nilainya 88 itu totalnya masuk ke sini ya. Ini yang paling tinggi 88 ini. Jadi seandainya yang paling tinggi adalah bukan 88 tetapi yang sumatif 9, misalkan di sini 90 begitu ya. 98 misalkan. Itu otomatis ganti ya. Ini juga ganti sama dengan ini ya, menggunakan why dan because dalam percakapan lisan dan tulis ini ya. Jadi sesuai dengan angka yang masuk di sini, yang match atau cocok, maka akan dikeluarkan tujuan pembelajaran di sebelahnya begitu. Nah, ini juga sama, kita membuat rumus dengan XLOOKUP. Oke, sebenarnya rumusnya sama dengan ini ya, gitu. Ini biar nanti jelas ya. Ini kita gedekan dulu untuk pembuatan rumusnya. Nah, kita buat rumus di sini sama dengan yang atas ya. Kita buat rumus sama dengan XLOOKUP. Nah, ini ada XLOOKUP, kemudian lookup value-nya adalah ini, nilai yang dimaksud, titik koma, kemudian lookup array. Lookup array-nya adalah ini, titik koma. Lookup return array adalah untuk TP atau tujuan pembelajarannya. Jangan lupa di sini kita tekan F4 titik koma 0 ya, karena mau exact pasti, bukan angka kan ini. Langsung enter. Nah, ketemu. Ini sama ya. Ini kalau misalkan sudah jadi kan ini dikecilkan saja 8 ya. Kemudian di wrap text gitu. Nah, itu. Ini sama. Nah, kemudian untuk tertinggi ketiga juga sama rumusnya XLOOKUP gitu. XLOOKUP. Kemudian klik di sini ya. Kemudian titik koma. Langsung di sini ya. Titik koma. Kemudian return array-nya yang di atasnya. F4 untuk mengunci. Titik koma 0. Sama dengan yang tadi sebenarnya. Enter. Nah, ketemu ya. Jadi ini adalah nilai tertinggi. Kalau kita copy ke bawah, maka sudah ketemu semuanya gitu ya.
Yang 90 ini berarti sumatif 9 ya, maka muncul di sini itu. Nah, ini sudah muncul semuanya. Kalau kita lihat di sini 88 ini ya, berarti sama ya. Yang tertinggi 88. Misalkan yang tertinggi adalah di sini ya, ganti aja. Misalkan 97. Maka berubah ini otomatis. Yang terkecil pun nanti berubah. Begitu ya. Nah, ini untuk mencari 3 besar tertinggi. Kita sudah mendapatkan ya. Nah, untuk mencari 3 terendahnya, untuk mencari nilai terendah pertama, kedua, ketiga, itu menggunakan rumus small ya, small. Kalau terbesar itu kita menggunakan rumus large, kalau yang kecil kita menggunakan rumus small ya. Kita ketik aja small begitu. Ini kita klik boleh karena sudah muncul. Kemudian kita klik dari sini ring daftar nilai dari sumatif 1 sampai 10 titik koma. Terkecil ke berapa? Terkecil ke 1 ya, terkecil paling kecil berarti terkecil ke 1. Enter. Nah, ketemu. Nah, ini kita mau mencari terkecil ke 2, berarti small dari sini sampai sini terkecil ke 2. Nah, enter aja langsung boleh ya. Kurung tutupnya otomatis. Nah, sini adalah terkecil ke 3. Ketik aja small dari sini sampai sini titik koma terkecil ke 3, enter gitu. Nah, ini sudah mendapatkan nilai yang terkecil pertama, kedua, ketiga. Berikutnya kita mau mengambilkan tujuan pembelajaran berdasarkan nilai yang masuk di sini ya. Rumusnya sama seperti yang depan tadi, yaitu menggunakan rumus XLOOKUP ya. Sama dengan XLOOKUP. Sama ya, lookup value-nya adalah ini, kemudian titik koma. Lookup array-nya adalah yang di sini ya, titik koma. Return ini adalah yang tujuan pembelajaran. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci, titik koma 0 kurung tutup, enter. Nah, ketemu ya. Ini nanti kita kecilkan ya, sekarang ya boleh. Ini kita kecilkan. Nah, gitu biar 8 aja ya. Jangan lupa nih di wrap text ya, biar teksnya itu turun gitu ya, dan ukurannya kecil nggak masalah gitu ya. Nah, sekarang untuk terendah kedua juga sama rumusnya di sini XLOOKUP. Ini sudah ketemu ya, nilai terbesar nilai terkecil pertama, kedua, ketiga sudah kita dapatkan. Untuk yang lain ke bawah kita copy saja. Nah, sudah ketemu semuanya. Kalau untuk mencari nilai akhir atau nilai rapot itu gampang ya. Mungkin adalah rata-rata dari sumatif 1 sampai dengan sumatif 10. Atau mungkin nanti ada sumatif akhir semester ya, nanti dikalkulasikan saja ya kan. Mungkin nanti perlu kolom tersendiri di sini ya. Kolom tersendiri di sini untuk sumatif akhir semester. Tapi ini kita tidak ya, biar nggak usah kepanjangan dalam latihan ya. Ini gampang untuk mencari rata-rata ya, average gitu. Pakai ini average dari daftar nilai semuanya kita ambil rata-ratanya adalah sekian. Berarti ini adalah nilai rapotnya gitu. Ini gampang. Nah, sekarang untuk membuat deskripsinya berdasarkan nilai tertinggi dan terendah ya, kita membuat atau menggabungkan sebenarnya ya. Untuk menggabungkan beberapa sel dengan kata atau angka atau apapun itu dengan N itu boleh ya. Nah, kita langsung laksanakan ya. Langsung kita praktekkan. Untuk deskripsi capaian tertinggi itu kita awali dengan sama dengan tentunya ya. Jadi nanti kita mau awali dengan kata-kata mencapai kompetensi dengan optimal dalam hal ini, dan ini begitu ya. Maka gini, membuat kalimatnya ya sama dengan, kita awali dengan sama dengan, terus dalam tanda kutip ya. Ini kita ketik awalan kalimatnya ya. Mencapai kompetensi dengan sangat optimal, mau dengan kata-kata sangat ya boleh, enggak ya nggak apa-apa ya. Ini nggak usah nggak apa-apa ya. Dengan optimal dalam hal, nah ini dalam hal apa? Ini kita spasi ya, spasi gitu, kemudian tanda kutip. Biar apa? Biar nanti untuk kalimat berikutnya itu ada jedanya gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal kita tambahkan dengan N gitu aja ya. Simbol N gitu saja. Dalam hal ini ya.
kemudian kita tambahkan N lagi. N itu untuk menggabungkan ya, dalam tanda kutip koma ya, kan kita nanti ada komanya ya, koma, spasi, dalam tanda kutip. Jadi dalam tanda kutipnya adalah setelah TP yang pertama ini kemudian diikuti dengan TP yang kedua. TP yang kedua N ini, TP yang terbesar kedua, kemudian N lagi. Kan nanti mau yang ketiga atau terakhir ya, berarti kita beri atau jeda dan ya, dalam tanda kutip spasi DAN spasi gitu ya. Jadi dalam tanda kutip DAN ini dan ini depannya ada spasinya, belakangnya ada spasinya gitu. Kemudian N lagi, simbol N ya. N ini beda dengan dan yang tulisan ya. N lagi, yang terakhir berarti sekarang. Yang terakhir ini. Terus masih ada lagi ya, N lagi, yaitu kata-kata, yaitu akhir kalimat atau titik ya. Berarti dalam tanda kutip titik gitu ya. Nah, sudah, ini sudah selesai. Coba kita enter. Nah, kalimat deskripsinya sudah jadi. Kalau kurang lebar kita lebarkan aja ya. Nah, ini deskripsinya sudah jadi ya. Mencapai kompetensi dengan optimal dalam hal menggunakan why, because dalam percakapan lisan dan tulis, mengidentifikasi dan menulis teks deskripsi, dan mengidentifikasi karakteristik fisik begitu ya. Ini kalau misalkan deskripsi tujuan pembelajaran di sini diubah, otomatis ini juga berubah ya gitu. Atau mungkin nilainya ini berubah, yang tertinggi bukan yang ini ya, maka nanti juga di sini akan berubah kalimatnya begitu ya, berdasarkan capaian nilai di sini ya, yang tertinggi berapa gitu. Kalau yang terendah sebenarnya rumusnya sama ya, yang terendah rumusnya sama, hanya kalimat awalnya yang berbeda. Terus yang diambil adalah yang sini ya. Coba kita buat sama dengan, kita ketik saja langsung berarti ya. Perlu pendampingan dalam hal, nah ini perlu pendampingan ya, diawali dengan kata perlu pendampingan atau dengan kalimat-kalimat yang sesuai ya, sesuai dengan contoh di Erapod kemarin ya, itu boleh disesuaikan untuk awalan kalimatnya ya. Ini sebagai contoh misalkan perlu pendampingan dalam hal, nah spasi dalam tanda kutip ini ya, kita tambahkan untuk kompetensi terendah yang pertama ya, ini klik ini ya, N lagi, kemudian koma nanti ya, tambahkan koma, berarti dalam tanda kutip koma spasi, dalam tanda kutipnya adalah koma spasi ya, kemudian N lagi yang kedua ya, terus N lagi, ini kita tambahkan dan ya, kita tambahkan dan DAN, dan yang tulisan ini dalam tanda kutip ya, tapi dalam dannya itu depan dan belakangnya dikasih spasi ya gitu. Kemudian N lagi yang terakhir ya, terus tambahkan masih ada lagi N lagi, yaitu tutupan kalimat ya, akhir kalimat, period atau titik ya gitu. Ini titik. Nah, sudah, enter. Deskripsi sudah jadi ya. Capaian terendahnya sudah jadi ya. Perlu pendampingan dalam hal ini dan ini. Otomatis kalimatnya masuk di sini ya. Perlu pendampingan dalam hal memperkenalkan diri sendiri dengan orang lain, menyapa orang lain, dan memahami dan melengkapi formulir data diri. Jadi sesuai dengan TP yang masuk dalam kategori terendah, 3 terendah begitu ya. Nah, untuk deskripsi yang lain, siswa-siswa yang lain ke bawah itu tinggal di copy saja. Itu kan sudah ketemu semuanya, sudah jadi semuanya gitu ya. Atau misalkan ini nilainya kan berubah ya, diubah, otomatis berubah. Ini kan yang tertinggi adalah memperkenalkan dirinya 90 ya. Yang tertinggi adalah sumatif 9. Kalau mungkin yang siswa ketiga ini yang tertinggi adalah yang sumatif 1 ya. Ini misalkan ada 99 misalkan ya. Otomatis berubah ya. Ke sini berubah, ini juga berubah, itu yang capaian tertinggi juga berubah untuk deskripsinya. Kalau kurang lebar, ini bisa dilebarkan semuanya untuk daftar siswanya. Ini row height bisa kita atur misalkan 60 ya tingginya. Kurang, 60 kurang ternyata. Kita tambahkan lagi
70, kurang tidak? Nah, kalau kurang ya tambahkan lagi. Row height-nya misalkan 90 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sudah masuk semuanya untuk capaian tertinggi dan capaian terendah ya. Atau ini kan contoh siswanya baru 5 ya. Kalau nanti siswanya ada banyak ya tinggal di ke bawah saja. Kemudian ini dari sini sampai sini kita copy ke bawah semuanya gitu. Nanti akan ketemu ya. Jika di sini sudah diisikan nama siswa, kemudian nilainya juga, maka deskripsinya akan muncul begitu ya. Nah, begitu teman-teman cara untuk membuat nilai akhir atau nilai rapot beserta deskripsi ketercapaiannya ya. Ini misalkan daftar nilai ini ya, nilai rapot dan capaian tertinggi terendahnya ini kita mau kopikan di format impor nilai di e-raport kurikulum merdeka, ini jadi ya, tinggal di copy saja dari nilai dan juga capaian tertinggi terendah ya. Jadi misalkan ini kita copy gitu ya, terus nanti ditempatkan di format download impor nilai e-raport, nanti pakainya paste value ya, paste value gitu. Nah, untuk nilai 3 nilai tertinggi terendah ini kan nanti tidak perlu, misalkan dalam pelaporan ini kan tidak perlu dimunculkan ya. Ini bisa juga disembunyikan untuk kolom tertinggi dan terendahnya ya. Ini kita blok semuanya. Kemudian kita klik kanan di sini, pilih hide. Nah, kita sembunyikan. Maka daftar nilai kan sudah bersih ya. Yang terlihat adalah cuma nilai sumatif 1 sampai dengan 10, nilai rapot dan juga capaian tertinggi terendah, juga deskripsinya begitu ya. Nah, begitu teman-teman semuanya cara untuk membuat deskripsi ketercapaian kompetensi ya. Ini sesuai dengan cara membuat deskripsi yang ada di e-raport kurikulum merdeka. Jadi jika ada teman-teman yang mau latihan, silahkan ini dilatih ya, membuat seperti ini. Nanti file yang ini nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, bisa di-download ya, kan nanti ada 2 sheet ya. Sheet pertama adalah yang sudah dicari ya, sheet kedua nanti yang masih kosong gitu ya. Jadi nanti coba silahkan latihan untuk mencari ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.